adik-adik, jumpa lagi dalam Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Krapyak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Nah adik-adik, kali ini Kak Mary ditemani oleh Kak Angel dan juga Mas Michael. Tenang ya teman-teman yang lainnya, karena sekolah minggu kita selalu ada teman-teman yang lain yang bisa mendampingi kita untuk terus memuji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita akan mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Kak Mary mau ngajak adik-adik di rumah untuk kita yel-yel. Masih ingat ya tentunya yel-yelnya? Kita akan coba bersama-sama. Sekolah Minggu Baptis Krapyak, yes, yes, haleluya. Kita akan coba ya Mbak Angel bareng-bareng ya, tapi pelan-pelan dulu ya Mbak Angel ya. Supaya adik-adik yang di rumah bisa mengikuti yel-yel kita pada pagi hari ini. Siap ya Mbak Angel? Siap dong, yuk. Sekolah Minggu Baptis Krapyak, yes, yes, haleluya. Kurang semangat Mbak Angel, lebih semangat ya Mbak Angel yuk. Adik-adik di rumah, yuk lebih semangat. 1, 2, 3 ya. Sekolah Minggu Baptis Krapyak, yes, yes, haleluya. Nah adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan belum? Hari ini kita akan memuji Tuhan, Mendengarkan firman Tuhan. dan tentunya yang lebih menarik lagi, prakarya. Kita akan mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik semuanya, sebelum kita mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan atas berkat pada hari ini. Terima kasih, semoga Engkau selalu memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan setiap harinya. Setelah lagi kami akan mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini, berkati kami supaya firman yang Engkau berikan dapat meresapi dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu, dan ampunilah segala dosa atas kesalahan kami. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan Berani Tampil Beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku
aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan. Tapi nih Kak Mary, sebelumnya Kak Rika mau ajak adik-adik nih. Ikutin Kak Rika ya. Siap, Kak Rika. Ya, katakan hai telinga. Hai telinga. Duh, kurang semangat. Sekali lagi lebih semangat. Hai telinga, Hai telinga, dengarkan baik-baik ya. dengarkan baik-baik ya. Hai tangan, Hai tangan, jangan usil ya. jangan usil ya. Wah, hebat. Sudah siap nih Kak Mary untuk Iya, dengarkan Kak Rika. firman Tuhan. Nah, ketika mendengarkan firman Tuhan, kita harus duduk yang Manis. iya, anak hebat. Nah, Kak Mary, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh. Nah, dia ini adalah seorang anak laki-laki. Wah, siapa Hmm. ya? Anak laki-laki Laki-laki. kuat gagah Kuat, gagah, dan dia itu anak yang taat, taat, yang hebat, hebat, takut akan Tuhan. takut akan Tuhan. Coba Kak Mary, kira-kira Wah. siapa ya? Yang kuat, gagah, taat, dan takut akan Tuhan. Daud ya, Kak Rika ya. Bener gak sih adik-adik? Daud Coba. kan ya? Kalau menurut adik-adik siapa ya? Nah, ternyata salah. Terus ya apa dong, Kak Rika? Kak Mary, pada waktu itu si anak laki-laki itu dalam keadaan yang gawat, Kenapa, Kak Rika? dalam keadaan yang berbahaya. Nah, Gimana? karena ternyata si anak laki-laki itu akan dimasukkan ke dalam gua singa. Wah, menakutkan sekali ya, Kak Rika. Sepertinya aku mulai tahu nih, Kak Rika, Nah, siapa adik-adik juga dianya. pasti tahu nih siapa ya. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Daniel. Pada suatu hari, raja di Babel yang bernama Darius berkenan mengangkat 120 wakil-wakil raja yang dibawahi oleh Daniel. Ia sangat suka kepada Daniel sebab Daniel begitu baik dan bijaksana. Darius memilih Daniel menjadi penguasa utama dalam kerajaannya. Ini membuat orang-orang lain dalam kerajaan iri hati kepada Daniel. Kok bisa ya orang Yahudi dapat memerintah orang-orang Babel? Lalu adik-adik tahu apa yang diinginkan mereka perbuat? Mereka segera pergi menemui Darius dan berkata, "Kami telah sepakat ya Raja, supaya tuanku mengadakan suatu hukum atau aturan yang menyatakan bahwa selama 30 hari tidak seorang pun boleh berdoa kepada suatu Allah atau kepada manusia kecuali kepada tuanku ya Raja. Jika ada yang tidak menaatinya, maka ia harus dicampakkan ke tempat singa." Darius tidak tahu apa sebabnya orang-orang ini menginginkan hukum seperti itu. Tapi ia menganggapnya baik. Maka ia pun menyuruh supaya hukum itu ditulis dan disahkan. Sekarang hukum itu tidak dapat dicabut lagi. Ketika Daniel mengetahui adanya hukum itu, ia pulang ke rumah dan berdoa. Sebagaimana biasa. Orang-orang jahat tadi tahu bahwa Daniel tidak akan berhenti berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolong aku. Mereka senang
sebab kelihatannya rencana mereka untuk menyingkirkan Daniel berjalan baik. Hahaha, sepertinya rencana kita berhasil. Ketika Darius mengetahui mengapa orang ini ingin mengadakan hukum itu, ia sangat menyesal. Sial, seharusnya aku mengetahui rencana mereka, supaya orang kepercayaanku tidak dihukum. Tapi ia tak dapat lagi mencabut hukum itu, sehingga ia terpaksa memberi perintah supaya Daniel dicampakkan ke dalam gua singa. Tetapi raja berkata kepada Daniel, "Semoga Allahmu yang kau layani menyelamatkan engkau." Darius begitu bingung sampai ia tidak dapat tidur malam itu. Besok paginya ia berlari ke gua singa. Kau dapat melihatnya. Ia berseru dengan keras, "Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allah yang kau layani sanggup menyelamatkan engkau dari singa-singa itu?" Lalu keluarlah Daniel serta berkata, "Allahku telah mengutus malaikatnya dan ia menutup mulut singa-singa itu sehingga aku tidak diganggunya." Raja sangat gembira. Ia memerintahkan supaya Daniel ditarik dari dalam goa itu. Kemudian ia memerintahkan semua orang-orang jahat yang mencoba menyingkirkan Daniel dicampakkan ke dalam goa singa. Belum lagi mereka sampai ke dalam dasar goa, singa-singa itu telah menerkam mereka dan meremukkan tulang-tulang mereka. Maka Raja Darius pun menulis kepada semua orang dalam kerajaannya, "Bersama ini kuberikan perintah bahwa semua orang harus menghormati Allah Daniel. Dia melakukan mukjizat-mukjizat yang besar. Dia telah menyelamatkan Daniel dari singa." Nah, adik-adik, gimana cerita firman Tuhan pada pagi hari ini? Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali untuk kita berani tampil beda. Ya, seperti Daniel ya Kak Mary. Ya, Karika. Walaupun Daniel harus dihukum karena dia tidak mau menyembah Allah lain selain Allah, ya, dia tetap setia berdoa dan mengandalkan Tuhan. berani tampil beda. Oke adik-adik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami dan pertolongan-Mu Tuhan. Engkau masih memberkati kami. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kami dan ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang tetap setia dan menjadi anak-anak yang berani tampil beda meskipun orang-orang di sekitar kami Tuhan orang yang mungkin jauh dari Engkau, tapi kami rindu Tuhan Yesus supaya Engkau memberkati kami, melindungi kami, menuntun setiap langkah kaki kami supaya kami menjadi anak-anak yang terus taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gimana adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini? Luar biasa ya. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, Mbak Mary mau ngajak adik-adik di rumah untuk sama-sama memuji Tuhan kembali. Daniel di gua singa. Daniel di gua singa, pam pam pam. Daniel di gua singa, karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan. Pam pam pam, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap. Sekali lagi ya adik-adik, lebih semangat. Daniel di gua singa, pam pam pam. Daniel di gua singa, karena dia dikasihi Tuhan,
persembahan. Sambil persembahan, kita akan memujikan beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikku, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa persembahan. Bapa, terima kasih atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami berdoa buat persembahan yang kami kumpulkan Tuhan, biarlah kiranya berguna untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati juga Papa Mama, berkati dalam pekerjaannya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Demikian yang sudah adik-adik ikuti, yaitu rangkaian dari ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Marilah kita akan bersama-sama untuk menutup di dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Saya mengajak untuk adik-adik untuk berdoa, untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena penyertaannya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu online. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, anak-anak-Mu yang rindu dan berbakti untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan memberkati apa yang sudah kami lakukan, kami dengar di dalam sekolah minggu ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.